Ya, untung lo nanya gitu. Gue juga bingung kenapa gue mau ngelayanin interview ya. Kalau belum ada YouTube nggak kan? Gue juga bingung, siapa Eko, siapa Gus Dur. Cuma lihat, ini bobotoh ya udahlah, berbau-bau Persib, gue bantuin lah. Banyak orang menjadi terkikuk-kikuk ya, bukan saja karena lu bisa ketemu gue gara-gara digitalisasi, gara-gara medsos, enggak lah. Saya beruntung, usia saya 58, ya, dan bisa adaptasi. Karena rekan-rekan Kang Helmy banyak yang dalam tanda kutip nggak kedengeran lagi. Banyak ya, karena mereka gagap ya, mereka gagal untuk melakukan transformasi. Mereka mungkin menurut saya antara merasa sudah lewat atau memang udah nggak mau belajar. Saya nggak ngikutin ya. Kok. Saya itu udah ngikutin. Yang itu tadi yang saya bilang. Saya pokoknya begitu saya udah meninggalkan satu posisi, saya nggak mau ngomentarin ya posisi yang pernah saya tinggalkan. Supaya ya silakan dikelola dengan baik. Yang penting juara aja. Ya, yang penting juara aja gitu. Kang Gus Dur, saya lagi nih ya. Boleh? Boleh, silakan. Ya, saya sih cuma pengen nanya nih, Kang Helmy. Kalau Kang Helmy ini kan artis beneran ya. Jadi sebelum era digital kayak sekarang, udah melewati proses. Zaman dulu tuh orang mau terkenal harus media-media konvensional kan, radio, TV, majalah, tabloid ya, baru terkenal. Nah sekarang ibaratnya nih, gara-gara digital, Eko Maung tuh siapa gitu, Gus Dur tuh siapa, bisa ngomong sama Helmy Yahya gitu ya. Nah kira-kira popularitas secara instan ini dampak negatifnya apa sih ya? Kalau di secara jangka panjang gitu. Karena banyak juga orang menyandang popularitas, attitude-nya buruk dan mempengaruhi generasi muda gitu. Ya, untung lo nanya gitu. Gue juga bingung kenapa gue mau ngelayanin interview ya. Kalau belum ada YouTube nggak kan? Gue juga bingung, siapa Eko, siapa Gus Dur. Cuma lihat, ini bobotoh ya udahlah, berbau-bau Persib, gue bantuin lah. Hanya karena rasa cinta kepada olahraga numpang ini aja ya. Saya dengan teman-teman sekarang lagi berupaya juga untuk membantu satu heritage ya yang ada di Bandung, yaitu Saung Angklung Ujo. Yang saya dapatkan informasinya mengalami kesulitan, punya utang di bank, nggak punya lagi kegiatan gitu ya. Penjualan angklungnya juga menjadi menurun gara-gara PPKM gitu. Saya itu cuma concern gitu aja. Dan saya itu kan bertahun-tahun juga warga Jawa Barat kok. Karena 18 tahun gue tinggalnya di Bekasi. Bekasi itu Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. Bener-bener Jawa Barat, masih Jawa Barat Bekasi ya. Iya, jadi karena kesebelasan Bekasi nggak kuat-kuat amat, ya gue kadang-kadang bela Persib juga. Apalagi di pemain Persib dulu banyak pemain Sriwijaya FC. Ya sudahlah, jadi menurut saya lebih kepada itu aja. Jadi menurut saya ya betul yang lu bilang. Jadi era ini banyak orang menjadi terkikuk-kikuk ya, bukan saja karena lu bisa ketemu gua gara-gara digitalisasi, gara-gara medsos, enggak lah. Jadi lebih kepada bahwa ya begitulah memang ya. Jadi ini kita berhadapan masuk ke dalam dunia baru. Saya beruntung usia saya 58 ya, dan bisa adaptasi karena rekan-rekan Kang Helmy banyak yang dalam tanda kutip nggak kedengeran lagi. Banyak ya, karena mereka gagap ya, mereka gagal untuk melakukan transformasi. Mereka mungkin menurut saya antara merasa sudah lewat atau memang udah nggak mau belajar. Gue belajar. Saya sekarang memimpin 2 perusahaan digital. Ya, satu R66 Media, kami memanage ribuan content creator ya, mulai dari yang mega, yang mini, yang mikro, yang nano gitu ya. Kita memegang ya beberapa nama-nama besar ya, termasuk konten saya HYB gitu. Coach Justin juga ada gabung sama kita. Kita lagi menyeting dengan Fitra Eri juga, Sujiwo Tejo sama kita ya Pak. Banyak sekali ya. Jadi menurut saya di situ kan bukan industri yang gue pahami. Walaupun saya orang bilang jagoannya TV, ya pernah megang jadi dirut TVRI, tapi ternyata dunia sosial media itu adalah dunia yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Ya, jadi nggak harus lu jago di TV,
langsung bisa menaklukkan YouTube. Banyak sekali yang gagal. Rata-rata gagal. Orang-orang TV yang nggak mau belajar, yang merasa, hebat nih. Gue di TV dulu jagoan. Gue produser hebat. Gue di apapun. Masuk di YouTube, rata-rata nggak bisa. Kebalikannya, muncul orang-orang nobody gitu. Yang nggak dikenal sama sekali. Ya, yang selama ini voiceless. YouTube itu kan definisinya memberikan voiceless kesempatan untuk bicara. Ya siapa aja, modal kayak Panji Pragiwaksono, kameramen pun nggak perlu dia mah. Ya, Soleh Solihun lebih parah lagi, ya kan? Kalau Panji masih perlu tripod, Soleh Solihun nggak pakai tripod, cuman begini aja. Ya. Bisa 4 jam tuh. Ya, kemarin kita sama Soleh Solihun. Ya, itu orang ini apa YouTuber yang paling itulah, paling hemat. Ya. Pakai Jadi hemat. monet lagi. Iya, yang nonton banyak. Ya, yang nonton banyak. Yang banyak. Mengalahkan yang produksinya serius gitu. Pakai LED, pakai lighting, pakai 3 kamera, serius atau jadi pakai skrip. Ya, jadi menurut saya itu dua dunia yang berbeda. Ya, saya bersyukur banget ya sebagai senior gitu. Saya juga punya satu perusahaan juga menjual online education platform untuk anak-anak. Dan saya bertemu dengan yang saya manage adalah anak muda. Kadang-kadang bukan mereka belajar dari gua. I'm a business coach. Saya adalah seorang business coach. Ya, banyak pengusaha gitu, murid-murid saya manggil saya coach gitu. 600 lebih. Ya, pengusaha-pengusaha yang alhamdulillah menengah ke atas lah ya. Tetapi untuk dunia digital saya belajar dari anak-anak muda itu ya. Terkaget-kaget kita kok. Gitu. Terkaget-kaget gitu. Kita pokoknya terjungkir balik semua tuh ilmu yang selama ini ada di normal media ya. Kita nyebutnya new media sekarang terbalik-balik. Muncul lagi TikTok, lebih gila lagi. Ada orang kerjanya cuman maki-maki doang yang nonton jutaan. Iya. Oh iya, yang lain ngikut, maki-maki juga. Tiba-tiba yang lain kena ITE tapi itu. Ya tadi kalau dia nggak menyinggung orang, nggak kena dong ITE. Ya. Ada tekniknya. Ya, ada tekniknya. Mereka udah paham betul tuh. Kadang-kadang yang dimaki sama yang memaki itu udah janjian juga jangan-jangan. Yang penting dua-duanya dinonton ya. Settingan ya. Iya. Lu maki gua nggak marah, nggak ada masalah dong. Iya. Nah, yang dimaki aja, yang ini aja dihajar nggak tersinggung. Karena itu maksudnya delik aduan. Jadi kalau yang dimaki dia, makanya sekarang medsos itu kan nggak masuk undang-undang pers, nggak masuk undang-undang penyiaran. Nah, itulah makanya saya sebagai senior, ya seperti juga Deddy Gobuzier gitu ya, kita nggak putus-putusnya tuh ngasih tahu, tolong dong agak dijaga. Jangan gara-gara mengejar konten yang harus ditonton orang banyak, subscriber banyak, lantas kita meninggalkan unsur-unsur etika. Yang nonton YouTube itu banyak loh, anak-anak loh. Ya, yang belum tentu punya pemahaman yang sama. Ini persoalannya. Kalau di media lama ya, undang-undang penyiaran ada KPI, akan nyemprit tuh. Kayak kemarin masalah Saipul Jamil itu kan ada aturannya. Tapi kalau Saipul Jamil masuk di media sosial, lah siapa yang mau nyemprit loh? Ya kan? Siapa yang mau nyemprit? Karena nggak bisa. Ini yang sekarang PR juga bagi kita, Pol. PR juga bagi kita. Kemarin kan karena Kang Ipul itu kan muncul di salah satu TV. Ya, TV gitu loh. Ya. Oke, Kang Helmi, nih dengan era yang seperti sekarang, setuju nggak sih kalau misalkan pertelevisian akan, kan dulu kita ada media cetak, kalah sama media online. Dan online juga mungkin sekarang sudah mulai terkikis dengan orang bisa jadi wartawan, bisa memberitakan sesuatu dengan modal handphone saja. Televisi setuju nggak sih bakal lambat laun bakal hilang gitu? Seperti media cetak juga kan sekarang sudah hampir banyak yang gulung tikar nih. Kalau ngelihat kondisi Indonesia, saya pikir ya kalau hilang sih kayaknya enggak deh. Kalaupun akan hilang butuh waktu yang sangat panjang. Sangat panjang, oke. Ya. Oke. Ekonominya harus naik. Ya. Nomor 2, jaringan internetnya itu harus juga memadai. Ini dengerin gua ya. Selama Indonesia
belum bisa internetnya menjangkau seluruh pelosok. Ya, selama jaringan internet kita belum bisa menjangkau seluruh pelosok, ya, atau jaringan telekomunikasinya belum juga bisa menjangkau seluruh pelosok, kan Indonesia masih ada tuh, mungkin cukup banyak blank spot. Satu, dan selama bahwa untuk menonton atau menggunakan internet itu masih harus bayar, di mana isunya kalau bayar itu artinya nggak semua orang bisa bayar dong. Iya, betul. Ya, TV tidak akan mati. Apalagi nomor 3, ini jadi Sunda juga faktor saya. Faktor ergonomik juga menentukan. Menonton di layar besar itu pasti lebih nyaman dari menonton di layar kecil. Itu yang terjadi pada OTT ya, over the top. Nah, sekarang over the top itu sekarang go to layar gede. Sekarang banyak sekali smart TV. Saya pikir 3 kondisi itu. Mengecil iya, shifting iya pelan-pelan. Ya, shifting iya. Ya, tetapi kalau hilang nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, terutama daerah-daerah yang ya itulah dulu hebatnya TVRI ya. Makanya TV swasta cuma punya 56 pemancar, TVRI 360. Karena kalau TV swasta kan komersial. Kalau daerah yang dia pikir tidak perlu ada hitungan komersialnya gitu, nggak usah ya. Mereka enggak gitu. Karena kan investasinya mahal sekali. Tapi TVRI wajib harus ada di Nunukan, harus ada di pedalaman-pedalaman itu gitu. Jadi menurut saya untuk mereka ya masyarakat-masyarakat yang terluar ya tertinggal, terpinggirkan atau apa gitu, kehadiran TV terutama TVRI sebagai TV publik tetap akan tidak bisa digantikan. Gitu loh. Oke. Berarti apapun ya tontonannya di televisi, yang penting nyaman. Oh iya. Ya nggak peduli itu tontonannya mendidik atau enggak. Nah ya itu jadi persoalan berikutnya tuh Paul. Persoalan berikutnya berarti seperti itu ya. Oke. Silakan Kang Eko. Ya, jadi Kang Helmi, saya sih nanyanya ini bukan karena lagi ngobrol sama Kang Helmi ya. Karena saya jujur, saya juga pernah menganalisis Kang Helmi kan ya. Oh iya? Sebetulnya Kang Helmi itu diuntungkan dengan nama besar dan reputasi ya. Ini tentang ada beberapa artis ya, yang mungkin karena merasa sudah besar, akhirnya meninggalkan Kang Helmi, merasa bisa memanage dia sendiri ya. Itu kan langsung hilang jobnya ya. Nah, jangan-jangan nih, ngomong apa sih? Ya, enggak, ini jangan-jangan ya. Jangan-jangan gini, jangan-jangan tadi yang dibilang sama Helmi Yahya tentang faktor belajar dan lain sebagainya, sebetulnya itu orang-orang itu lebih ngelihat figur Helmi Yahyanya gitu loh. Itu enggak? Soalnya saya lihat, kita sebutin nggak usah kan ya, ada seorang nih ya, artis cilik, sekarang sudah nggak cilik lagi ya, ketika loss dari manajemen Helmi Yahya, ya langsung betul-betul kelihatan banget redupnya gitu loh. Joshua, sebut aja namanya. Sebutin aja lah kalau gitu. Iya kayak gitu Kang. Dan itu cuma contoh kecil ya, bahwa ternyata ada orang secara personal brandnya itu lebih besar daripada perusahaan-perusahaan sama agensi dia. Malah kalau kasus saya sama Joshua, saya juga tidak merasa ditinggalkan ya. Karena kita dulu kan bikin perusahaan Triwarsana itu kan bertiga sama dengan bapaknya. Saya, Lim Xiaobok, dan bapaknya Joshua ya, mendiang Jedi Suherman. Jadi nggak ada, kita tetap bersahabat. Ya tetap bersahabat. Saya dengan Joshua juga nggak ada persoalan. Lebih kepada memang it's timing gitu. Ya kan Joshua waktu kecil megang gitu, tapi begitu mulai dewasa ternyata saingannya kan menjadi banyak. Itu aja saya melihatnya. Masalah hukum pasar aja gitu ya. Jadi saya tidak merasa kalau kasusnya Joshua dia meninggalkan saya dan kemudian menjadi tidak. Dan saya respect sekali dengan Joshua gitu. Kita tetap berhubungan, dia tetap manggil saya Om ya. Jadi dan dia tetap berjuang jadi kepala keluarga sekarang. Ya jadi ya ini berapa kali kita ketemu tuh di ini ketawa-ketawa gitu. Saya cuman lagi berapa kali mau ngundang dia belum dapat nih. Kemarin dia waktu COVID katanya nggak berani keluar rumah. Sekalinya berani gue denger mau nikah nih. Semoga gue diundang, pasti diundang. Alhamdulillah. Enggak, ini berarti membuktikan analisis teman-teman saya salah gitu. Karena mereka salah. kan informasi dari media informasinya.
Nggak kayak zaman sekarang ada YouTube, ada apa, Kang Helmi ngomong langsung. Mereka waktu itu cuma baca-baca tabloid Bintang, tabloid Cek and Recheck, tabloid Nova, dan itu langsung diklarifikasi hari ini ya. Salah semua. Ya. Jadi tolong banget nih. Kadang-kadang kan Ya. yang nulis tentang kita kan kadang-kadang mungkin kekurangan data atau kekurangan observasi Betul. gitu. Saya cuma melihat bahwa yang banyak orang yang seumuran saya gitu, ya. Kemudian saya kan barusan nulis buku tuh tentang bagaimana saya mentransformasi TVRI, judulnya Breaking the Wall. Ya. Jadi kenapa judulnya Breaking the Wall? Karena di dalam banyak institusi, termasuk di TVRI yang saya lihat itu ada dikotomi antara pegawai-pegawai millennials ya dengan senior-seniornya. Nggak nyambung gitu. Ya, nggak nyambung. Dan itu terjadi juga di TVRI. TVRI kan ekstrim banget. Ya, pegawai di usia 40 ke atasnya, non-milenialnya itu 72%. Kolonial, milenialnya cuma 28%. Gitu. Udah gitu terjadi dikotomi. Anak muda merasa tidak dikasih kesempatan oleh seniornya, sementara seniornya itu nganggap anak muda itu, lu kan baru masuk, nggak ada apa-apanya gitu. Dan itu terjadi di mana-mana. Anak muda merasa atasannya, aduh jadul, udah nggak nyambung, bahasanya bahasa planet, sok ngatur, sok pinter, ya kan, gila hormat. Tuh anak muda tuh ngelihat yang tua-tua. Tapi yang tua ngelihat anak muda, wah nggak sopan nih. Anak kemarin sore nih, nggak mau diajak kompak nih. Nyata. Saya nyari pelampiasan di Bobotoh ID makanya. Nah itu yang di TVRI saya berusaha dua grup ini saya gabungkan. Sekatnya itu yang saya anggapkan tembok imajiner ini mah saya runtuhkan. Nggak bisa saya bilang yang tua-tua yang seumur saya atau udah mau pensiun gitu bilang, Bapak-bapak ini udah waktunya anak muda. Ini udah digital loh. Kita kadang-kadang nggak paham. Mereka lebih kuat, lebih punya waktu untuk kerja. Apalagi yang jomblo itu gue suka banget tuh. Milenial jomblo. Itu 4 bulan nggak pulang, nggak dicari mau ibunya. Malah ibunya sedang alhamdulillah deh. Coba kalau bapak, saya bilang, ada miss call dari rumah aja, bapak pucat kan? Ya, apalagi lagi di tengah hutan, ditelepon dari rumah, miss call, bapak pasti nyari sinyal tuh. Ya, jadi kasih kesempatan mereka. Ini memang waktunya mereka. Dunia TV sudah berubah. Zaman bapak ibu kan belum ada medsos. Tapi kepada anak muda, ya anak muda, kamu respect ya. Kalau ngomong itu mbok ya ditata, pakailah bahasa mereka. Jangan dipaksain. Orang tua itu julid ya nggak kenal lah, mager gitu nggak kenal. Jangan pakai bahasa itu. Saya kan orang komunikasi, bicaralah dengan bahasa audiensmu gitu. Yang itu kita jaga dua-duanya. Intinya komunikasi dan saling hormati. Betul, Kang Helmi. Jadi ini Kang Gus Dul, Kang Helmi ya. Saya tuh kalau di kantor harus katanya tuh ada 5 yang apa? Yang standar ya. Mohon izin, perkenan Bapak, kiranya Bapak, sama siap salah. Waduh. Jadi nggak kayak di Bobotoh ID seperti ini. Gitu. Tapi itu kan bahasanya mereka. Iya. Mau perbedaannya lagi. Kalau saya nggak berani gambling. Kalau Kang Helmi kan langsung keluar, nyari membangun sendiri. Kalau saya enggak. Saya dikeluarin, bukan keluar. Dari Kemenkeu. Somat amat loh. Oh enggak, kalau itu lain lagi. Saya keluar dari Kemenkeu itu, ya karena saya melihat pekerjaan saya banyak sekali. Saya dulu tuh kan dosen, saya kan Widya Iswara. Iya, ngajar ya. Ya, ngajar di STAN. Terus saya, karena ngajar di STAN waktu itu kan, penghasilan PNS kan tidak setinggi sekarang. Jadi saya banyak. Ada remunerasi ya? Iya, jadi memang kecil lah. Udah punya anak gitu ya, udah nikah, udah punya anak, uang susu gitu berat banget, rumah ngontrak, ya jadi cuman pakai motor, ya akhirnya saya pikir bahwa saya harus ya udah mencari tambahan lah, tapi kewajiban ngajar tetap jalan, itu yang akhirnya saya nyambi gitu istilahnya tuh di Ani Sumadi. Nah itu keterusan itu aja, until one day saya harus memutuskan. Saya keluar dari pegawai negeri itu pada saat semula saya tetap harus jaga tuh. Ya, semula saya coba bertahan, tapi waktu saya mencalonkan diri jadi wagub tahun 2008, ya saya harus memutuskan. Nggak mungkin saya kampanye 9 bulan ya tanpa harus meninggalkan kewajiban saya
sebagai pegawai negeri. Ya udah, saya resign. Saya resign. Itu aja tuh. Karena saya berusaha menjadi konsisten gitu ya dengan keputusan-keputusan yang saya ambil. Jadi saya keluar itu adalah bukan karena yang faktor-faktor tadi, tapi pada saat saya nyalon jadi Wagub tahun 2008, ya saya harus keluar. Karena ini urusan serius nih, saya nggak mau disambil-sambil. Jadi gitu. Oke, Kang Eko. Kang Helmi, nih flashback ke belakang deh. Kang Helmi dulu dikenal sebagai Raja Kuis. Bahkan dengan beberapa penghargaan yang saya tahu ada Panasonic Award. Saya tuh penasaran nih Kang Helmi, karena saya nonton dulu tuh kok gampang ya dapat duit dari kuis itu. Nah itu tuh real atau settingan sih sebenarnya? Kalau yang di saya kalau hadiah nggak ada yang disetting ya, gila aja apa? Pasti diaduin orang lah. Oh gitu. Ada. Saya udah bikin mungkin siapa berani aja mungkin lebih dari 2000 episode ya. Betul. Terus yang reality show saya lo gila apa? Beda rumah gitu, rumahnya settingan, abis ini gue roboin kan nggak mungkin juga. Nggak. Dan itu pasti jadi berita lah. Uang kaget, semua real, semua real. Nggak ada. Kan reality show namanya. Ya, oke. Terima kasih Kang Helmi. Puas saya. Tapi banyak juga reality show yang settingan ya. Ya, makanya saya kalau saya sih kalau ceritanya di setting iya, mungkin ada. Kayak termehek-mehek itu sebenarnya di-create, bukan real kejadian. Ya. Kayak saya pernah bikin ini, saya ngaku aja nih, pengakuan publik nih. Saya pernah juga bikin Masihkah Kau Mencintaiku. Itu yang itu main itu adalah aktor, tapi kasusnya real. Kasusnya real. Saya pikir nggak apa-apa kita pakai aktor, nggak bener-bener real. Yang penting itu punya benefit apa nggak sih? Oke. Ya kan? Yeah. Daripada real itu, bukan settingan, tapi lo menayangkan misalnya orang lagi dibegal. Ya, jadi apa sih benefitnya? Yang ada orang menginspirasi orang lain. Oh, kalau nyari duit bisa begitu juga ya. Kalau gua mah lebih kepada punya dampak atau enggak sih. Jadi nggak ada yang betul-betul real itu. Dokumenter aja di-create loh. Iya, betul. Di-create. Bagaimana nanti angle kameranya, kalau mau misalnya kita nge-shoot laut itu pada jam berapa, oh hiunya nggak datang, mungkin dipancing hiunya supaya datang. Siapa bilang nggak di-create? Pasti ada unsur itu. Kenapa? Karena kita membuat satu show. Reality show. Show itu menarik. Kalau dia tidak menarik, it's not a show. Ya. Tapi saya pastikan tidak ada kebohongan-kebohongan dalam arti lu nanti pura-pura miskin ya, nanti gue kasih uang 10 juta, itu nggak ada. Itu nggak ada. Tetapi kita kasih tahu, ini Bapak punya waktu 30 menit untuk membelanjakan ini. Ya, kita sarankan Pak, kalau bisa beli emas, itu gue yang bilang. Karena kadang-kadang mereka nggak karu-karuan. Gue ingat nih kejadian nih, episode kedua ada satu orang penyapu jalan, ya, tukang cuci gitu, saya kasih 10 juta, mungkin saking hidupnya susah ya kok. Dia lari ke Pasar Baru, Jakarta. Tahu nggak yang masuk dia pertama? Masuk Kentucky Fried Chicken. Dia beli, dia makan gitu. Saya bilang sama timekeepernya, kasih tahu waktu jalan terus. Mungkin di otaknya ya, top of mind dia tuh bertahun-tahun dia kepengen banget itu makan ayam goreng. Gitu. Nah kalau itu kita kan berpihak supaya uang itu dihabisin. Pak, ayo keluar, jangan sini. Itu yang kita sebut dengan create. Di samping itu kita juga butuh gambar dong. Kalau cuma nongkrong, uang 10 juta dia beli emas semua, kelar dong. Tapi tontonnya kayak apa? Makanya kita kasih minimal 6 item ya Pak. Gitu. Kalau dia beli emas semua, gitu. Dan yang lucu itu dari uang kaget ya, yang saya bawain langsung, semuanya beli handphone tuh. Beli handphone, beli TV. Pasti beli handphone, beli TV. Kita beli emas. Supaya apa? Supaya jangan habis. Supaya jangan semuanya konsumtif gitu. Jadi kalau itu ya. Balik apa? Kemampuan kapitalisnya, Helmi ini nuraninya, nuraninya. Oke, terima kasih. Harus kayak gitu ya, Kang Helmi. Orang kapitalis juga harus punya nurani ya. Semua orang betul. Harus punya nurani. Emang yang nggak kapitalis nggak perlu punya semua harus. Oke, Kang Helmi, terima kasih. Ini satu pertanyaan saya terakhir, mungkin lain daripada yang lain nih pertanyaannya. Kan sekarang serba digital nih, bahkan sudah ada juga mata uang digital. Nah, gimana nih menurut Kang Helmi? Karena Indonesia juga termasuk salah satu negara yang belum melegalkan uang digital. Gimana nih menyikapinya?
Ya, kalau negara-negara di dunia gitu kan udah ada yang menggunakan kripto malah ya sebagai mata uang gitu. Kebetulan saya tuh nggak ngikutin tuh dan saya juga nggak main kripto gitu. Tapi kalau digital payment segala macam sih menurut saya oke. Saya kan lagi ngambil kuliah, saya lagi ngambil kuliah loh dari Cambridge ya, University Inggris gitu. Judulnya Digital Disruption. Kita cukup banyak ngomongin tentang ini gitu. Saya belajar banyak. Tiap minggu 4 jam, 5 jam, 6 jam gitu. Saya lagi mengambil itu karena saya tahu bahwa ini dunia itu udah berubah. Dunia semua berubah. Itu menarik tuh. Termasuk mungkin di currency ya. Kita lihat aja. Kita lihat aja apa yang akan terjadi. Ya, tapi ini udah bergerak semua nih. Udah bergerak semua. Kalau masalah belum diizinkan atau gimana gitu, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, itu gua juga nggak terlalu ngikutin. Saya tuh nggak terlalu mau ngikutin urusan orang yang bukan urusan saya lah. Yang penting saya bisa berkarya, ya kan? Nggak tergantung kepada orang. Kalau bisa bermanfaat untuk orang, itu yang penting. Nggak musik-musik apa yang terjadi kepada orang gitu kan. Eko sama Gus nggak mungkin juga tuh mendapatkan saya ngomentarin orang apalagi sampai nyinyir, enggak lah, urusan mah sendiri-sendiri aja. Ya, betul. Ayo bantu ini Ujo sekarang bantu Kang Ujo. Anggul Ujo ya. Iyalah. Ya betul. Oke, Kang Eko silakan. Masih ada nggak Kang Eko yang ditanyakan? Wah, kalau saya sudah cukup ya. Jadi banyak hal-hal yang selama ini saya dengar atau baca keliru. Hari ini konfirmasi langsung dari orangnya. Alhamdulillah. Ya. Oke, Kang Helmi, terima kasih atas waktunya.